Tahukah Anda bahwa cara Anda minum dan posisi duduk saat ini bisa jadi sedang menyiksa ginjal Anda secara perlahan tanpa Anda sadari? Halo, saya Dr. Abu Ubaid Al-Juzjani. Akhir-akhir ini saya sering banget dapat pertanyaan bahkan curhatan dari pasien-pasien di klinik. Mirisnya, banyak dari mereka yang masih di usia produktif loh. Masih muda tapi fungsi ginjalnya sudah menurun drastis. Dulu kita berpikir masalah ginjal itu penyakitnya orang tua. Tapi sekarang keadaannya sudah beda jauh. Kok bisa ya? Nah, setelah saya telusuri, ternyata akar masalahnya bukan cuma soal makanan yang aneh-aneh. Justru seringnya berasal dari kebiasaan sepele yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan yang saking biasanya sampai kita anggap itu normal. Padahal, kalau kita mau menengok kembali, Islam sebenarnya sudah punya aturan main atau adab yang sangat detail soal kegiatan harian kita. Ternyata, tuntunan Nabi itu bukan cuma soal pahala saja. Ada rahasia medis yang luar biasa di baliknya. Sesuatu yang sering kita remehkan, ternyata kalau dilanggar, efeknya bisa fatal buat organ penyaring darah kita ini. Makanya, penting banget buat kita bahas ini sekarang. Di video kali ini, saya akan ajak Anda mengupas 3 kebiasaan harian dari kacamata medis modern yang ternyata selaras banget sama tuntunan Rasulullah. Kita akan bahas mulai dari cara minum sampai posisi duduk kita. Simak baik-baik ya, karena jangan-jangan salah satu kebiasaan ini masih Anda lakukan sampai detik ini. Yuk, kita mulai pembahasannya. Gini loh teman-teman, selama ini kita sering banget mikir kalau ginjal rusak itu cuma gara-gara 2 hal saja. Pertama, karena kurang minum air putih. Kedua, karena terlalu banyak konsumsi obat-obatan kimia. Ya, itu memang nggak salah sih, tapi tahu nggak? Itu baru permukaan doang. Ada hal yang jauh lebih mendasar tapi jarang banget dibahas. Faktanya, banyak gangguan fungsi ginjal itu sebenarnya berawal dari apa yang saya sebut sebagai tekanan mekanis. Ini bukan soal zat kimia saja, tapi soal kebiasaan fisik kita sehari-hari. Soal bagaimana pola eliminasi atau cara kita membuang sisa metabolisme itu ternyata nggak benar. Nah, coba perhatikan data belakangan ini. Tren kasus batu ginjal dan infeksi saluran kemih itu lagi naik banget, terutama di kalangan pekerja. Kok bisa? Ternyata penyebabnya sepele banget. Banyak dari kita yang hobi banget nahan buang air kecil cuma karena alasan lagi tanggung kerja, lagi asyik meeting, atau males ke toilet kantor. Ini yang berbahaya. Saat kita nahan hajat, ada tekanan yang nggak wajar di area saluran kemih sampai naik ke ginjal. Itu artinya organ tubuh kita dipaksa bekerja di bawah tekanan fisik yang konstan. Dalam pandangan medis Islam, urusan buang hajat ini sebenarnya krusial banget. Ada adabnya, ada aturannya. Makanya kalau pola ini terus-terusan salah, ya jangan kaget kalau ginjal kita tiba-tiba bermasalah. Padahal mungkin kita merasa sudah cukup minum air setiap hari. Tapi ternyata cara kita memperlakukan tubuh saat membuangnya justru yang bikin rusak secara diam-diam. Gini teman-teman, kita masuk ke bagian yang mungkin selama ini cuma dianggap sekadar anjuran agama. Tapi ternyata medis punya penjelasan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Pernah terpikir nggak kenapa Rasulullah menganjurkan kita duduk saat minum? Secara anatomi, di saluran pencernaan kita itu ada semacam katup atau sfinkter. Nah, kalau kita nekat minum sambil berdiri, air itu bakal terjun bebas dan langsung menabrak katup tadi dengan keras. Ibaratnya gini, bayangkan Anda punya pipa sempit dan Anda alirkan air dengan tekanan tinggi banget. Airnya bakal bergejolak, nggak beraturan, dan bisa merusak dinding pipanya. Beda kalau air itu mengalir tenang melewati filter. Pas kita duduk, tubuh kita itu dalam posisi rileks. Katupnya terbuka secara alami dan air mengalir lebih lembut. Artinya, air nggak langsung menghantam sistem penyaringan kita. Jadi ginjal pun nggak kaget menerima beban cairan yang datang tiba-tiba. Nah, terus ada satu lagi yang sering banget kita lakukan karena alasan sibuk atau tanggung. Menahan kencing. Loh, memang kenapa? Di medis ada istilah namanya reflux vesicoureter. Nama kerennya memang ribet, tapi intinya itu adalah aliran balik. Jadi gini, kandung kemih kita itu punya kapasitas. Kalau sudah penuh tapi tetap dipaksa nahan, tekanannya jadi tinggi banget.
Nah, tekanan ini bikin urin yang harusnya keluar malah terdorong balik ke atas, menuju ke arah ginjal. Padahal urin itu kan isinya zat sisa dan bakteri. Bayangkan bakteri-bakteri itu berenang balik dan masuk ke ginjal kita. Inilah yang memicu infeksi dan bisa merusak jaringan ginjal secara diam-diam. Makanya, jangan main-main sama urusan buang hajat ini ya. Tubuh udah kasih kode, kita malah egois nahan-nahan. Efeknya itu loh, ngeri kalau sudah jadi kronis. Nah, sekarang pertanyaannya, emang seberapa bahaya sih kebiasaan sepele ini kalau terus-terusan kita pelihara? Gini, efeknya itu nggak langsung bikin kita ambruk dalam sehari, tapi sifatnya pelan tapi pasti. Awalnya mungkin Anda cuma ngerasa anyang-anyangan. Tahu kan rasanya? Itu loh bolak-balik ke kamar mandi tapi keluarnya cuma dikit-dikit. Terus, pinggang bawah mulai kerasa pegel atau nyeri yang gak hilang-hilang. Rasanya kayak pipis nggak pernah tuntas. Nah, itu sebenarnya sinyal kalau saluran kemih dan ginjal Anda sudah mulai protes. Jangan dianggap remeh loh. Tapi yang bikin saya benar-benar khawatir itu kalau sudah masuk ke dampak jangka panjangnya. Sisa-sisa pembuangan yang gak lancar tadi lama-lama bakal mengendap. Endapan ini nantinya jadi kristal, terus makin lama makin keras sampai jadi batu ginjal. Nah, kalau sudah ada batu atau penyumbatan, fungsi penyaringan ginjal alias GFR Anda bakal merosot tajam. Kalau mesin penyaring alaminya sudah rusak parah, ya pilihannya cuma satu, yaitu cuci darah seumur hidup. Serem kan? Padahal awalnya cuma dari urusan posisi duduk atau nahan pipis doang. Saya kasih gambaran nyata ya, supaya ada bayangan. Saya pernah nanganin pasien yang masih cukup muda. Dia datang dengan keluhan nyeri hebat yang sampai bikin gak bisa berdiri tegak. Pas kita periksa lewat USG, ternyata ginjalnya sudah mengalami hidronefrosis. Itu istilah medis buat kondisi ginjal yang bengkak. Kok bisa bengkak? Ternyata gara-gara dia hobi banget nahan kencing selama bertahun-tahun karena alasan sibuk kerja. Akibatnya, air urin yang harusnya keluar malah berbalik arah ke atas dan menekan ginjal. Ginjalnya jadi melar kayak balon yang keberatan air. Bayangin, organ yang fungsinya menyaring racun malah terendam sama kotorannya sendiri. Sedih banget lihatnya. Padahal kalau dia mau ngikutin adab sederhana yang diajarkan dalam Islam dan medis, hal kayak gini nggak perlu terjadi. Makanya, yuk kita mulai lebih peka sama sinyal tubuh sendiri sebelum semuanya terlambat. Tahukah Anda bahwa cara Anda minum dan posisi duduk saat ini bisa jadi sedang menyiksa ginjal Anda secara perlahan tanpa Anda sadari? Halo, saya Dr. Abu Ubaid Al-Juzjani. Jujur saja, saya sering sekali mendapat pertanyaan seperti ini dari pasien yang merasa sudah hidup sehat, tapi kok fungsi ginjalnya tetap menurun? Nah, kabar baiknya, Islam sudah memberikan panduan yang luar biasa simpel, tapi efeknya dahsyat buat kesehatan. Di sesi ini, kita akan bahas langkah pertama untuk memperbaiki itu semua lewat kebiasaan sehari-hari. Mari kita bicara soal posisi duduk. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi dalam Islam, kita diajarkan untuk duduk dengan tenang saat makan atau minum. Secara medis, saat Anda duduk dengan posisi tegak namun tetap rileks, rongga perut kita memberikan ruang yang cukup bagi organ dalam, terutama ginjal. Bayangkan, kalau Anda minum sambil berdiri atau bungkuk, tekanan di dalam perut itu jadi tidak stabil. Nah, posisi duduk yang tenang ini membantu ginjal bekerja lebih optimal saat menyaring cairan yang masuk ke tubuh. Jadi, jangan asal duduk ya, pastikan posisi Anda memberikan nafas buat ginjal. Selanjutnya, ada kebiasaan yang sering kita lupakan padahal ini sunnah yang sangat keren, yaitu metode 3 tegukan. Kenapa sih harus pelan-pelan? Begini, kalau Anda langsung menenggak air dalam jumlah banyak sekaligus, sel-sel di ginjal itu bisa mengalami kejutan osmotik. Itu artinya ginjal kaget karena perubahan tekanan cairan yang mendadak. Dengan minum perlahan dalam 3 tegukan sesuai sunnah, kita sebenarnya sedang memberikan waktu bagi tubuh untuk menyeimbangkan cairan tadi. Ginjal jadi nggak stres dan proses penyaringan racun pun berjalan lebih halus. Terakhir, ini nih yang paling sering dianggap remeh, menunda buang air kecil. Padahal, dalam adab istinja, kita diminta untuk segera menuntaskan hajat.
Secara medis, urin itu kan isinya limbah dan racun sisa metabolisme yang memang harus dibuang. Kalau Anda hobi menahan kencing, limbah itu bakal mengendap dan bisa memicu infeksi atau bahkan batu ginjal. Makanya jangan ditunda-tunda ya, begitu terasa ingin ke belakang, langsung tuntaskan. Membuang racun tepat waktu itu adalah kunci supaya ginjal Anda nggak terbebani secara berlebihan. Nah, ternyata sehat itu nggak selalu harus mahal kan? Cukup dengan memperhatikan adab-adab kecil ini, Anda sudah melakukan investasi besar buat kesehatan ginjal Anda di masa depan. Makanya, yuk mulai kita praktekkan bareng-bareng dari sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana sih cara memperbaikinya? Gampang banget kok, nggak perlu biaya mahal. Pertama, coba deh perhatikan cara Anda duduk sekarang. Banyak dari kita yang kalau sudah asyik kerja atau main HP, badannya jadi membungkuk banget sampai mirip udang. Padahal, posisi melengkung kayak gitu bikin area pinggang belakang atau area flank kita tertekan hebat. Nah, disitulah ginjal Anda berada. Kasian kan kalau mereka harus bekerja keras menyaring darah sambil terjepit postur tubuh yang salah. Makanya, mulai sekarang usahakan punggung tegak. Pastikan ada ruang buat ginjal bernafas lega. Sesimpel itu saja sudah sangat membantu meringankan beban kerja mereka. Lalu yang kedua, jangan sampai Anda terlalu betah duduk diam kelamaan. Tubuh kita ini loh desainnya buat bergerak, bukan buat jadi patung di depan meja. Saran saya, coba setel alarm tiap 2 jam sekali. Cukup berdiri sebentar, regangkan tangan, atau putar pinggang sedikit. Tujuannya apa? Supaya aliran darah ke arteri renalis atau pembuluh darah utama ginjal tetap lancar jaya. Ingat, ginjal itu butuh pasokan nutrisi dari darah yang segar terus-menerus supaya fungsinya nggak drop. Cuma butuh waktu 2 menit saja setiap 2 jam kok. Masa nggak sempet? Nggak berat kan buat investasi kesehatan masa tua? Terakhir, ini soal urusan minum yang sering banget salah kaprah. Tolong banget, jangan pakai prinsip balas dendam. Maksudnya gini, seharian Anda lupa minum karena sibuk. Pas sampai rumah malam-malam, langsung tenggak 2 liter sekaligus. Wah, itu malah bikin ginjal kaget dan capek banget loh. Yang benar itu dijaga frekuensinya. Minum sedikit-sedikit, tapi sering sepanjang hari. Ini jauh lebih sehat dan ramah buat ginjal daripada minum banyak tapi cuma sekali waktu. Bayangkan ginjal Anda itu seperti saringan halus. Kalau disiram air bah sekaligus, saringannya bisa cepat jebol. Tapi kalau dialirkan tenang dan teratur, fungsinya bakal awet terus. Jadi yuk, mulai lebih sadar sama cara kita minum dari sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu resep rahasia yang sebenarnya simpel banget, tapi sering kita lewatkan. Gini loh teman-teman, dalam Tibun Nabawi itu ada satu kebiasaan yang dahsyat banget buat kesehatan ginjal kita. Coba deh mulai besok, pas baru bangun tidur dan perut masih kosong, langsung minum segelas air hangat. Jangan air es ya, tapi air hangat yang suam-suam kuku. Kenapa harus air hangat? Karena air hangat itu sifatnya meluruhkan. Bayangin, ginjal kita itu kayak filter yang sudah kerja keras semalaman buat nyaring racun. Nah, air hangat di pagi hari ini fungsinya kayak detox alami. Dia membantu membilas sisa-sisa endapan kotoran supaya nggak jadi batu ginjal. Rasanya tuh kayak kita lagi mandiin organ dalam supaya seger lagi buat mulai hari. Tubuh jadi lebih ringan dan ginjal pun nggak perlu kerja ekstra keras karena sistem pembuangannya sudah dibantu dibersihkan sejak awal. Terus ada satu lagi tips pencegahan yang paling gampang dilakukan di rumah. Teman-teman nggak perlu pakai alat medis yang mahal kok. Cukup perhatikan saja warna urin setiap kali buang air kecil. Ini jujur banget loh indikatornya. Kalau warnanya sudah kuning pekat atau bahkan kecoklatan kayak teh, itu tandanya ginjal Anda lagi teriak minta tolong. Dia lagi kekurangan cairan. Sebaliknya, kalau warnanya bening atau kuning muda pucat, itu artinya ginjal Anda lagi happy karena hidrasinya aman. Makanya, yuk mulai peduli sama sinyal-sinyal kecil yang dikasih tubuh kita sendiri. Hal-hal sepele kayak posisi duduk atau cara minum tadi, kalau ditambah kebiasaan minum air hangat pagi-pagi, efeknya bakal luar biasa buat masa tua kita nanti. Ingat loh, mencegah itu selalu jauh lebih murah dan lebih nyaman daripada harus berobat kalau sudah sakit. Sayangi ginjal Anda, karena itu salah satu amanah kesehatan yang harus kita jaga baik-baik. Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, poinnya sebenarnya simpel banget kan?
kita sering banget anggap enteng masalah posisi minum, kebiasaan nahan kencing, atau sesederhana cara kita duduk pas lagi kerja. Padahal, ginjal kita itu ibarat mesin yang luar biasa sensitif. Jadi, yuk mulai hari ini kita perbaiki bareng-bareng. Biasakan lagi minum sambil duduk, jangan hobi nahan-nahan buang air kecil, dan tolong banget perhatikan posisi punggung kita. Kelihatannya sepele, tapi efeknya buat kesehatan kita di masa depan itu gede banget loh. Ingat ya teman-teman, tubuh kita ini bukan cuma sekadar daging dan tulang. Ini amanah, titipan berharga dari Allah yang wajib kita jaga baik-baik. Merawat kesehatan itu bukan cuma soal gaya hidup biar dibilang keren, tapi itu salah satu bentuk syukur dan ibadah kita kepada Sang Pencipta. Karena gini, gimana kita mau maksimal beribadah kalau fisik kita sendiri nggak kita kasih haknya untuk sehat? Kan sayang banget kalau fungsi organ penting kita malah rusak cuma gara-gara kebiasaan kecil yang sebenarnya bisa kita ubah dari sekarang. Nah, kalau Anda ngerasa tips tadi bermanfaat, yuk klik tombol subscribe sekarang juga supaya nggak ketinggalan info kesehatan berbasis sains dan islami lainnya di channel ini. Jangan lupa juga buat share video ini ke grup keluarga atau orang-orang tersayang. Siapa tahu lewat satu klik share dari Anda, ada sahabat atau saudara kita yang jadi lebih peduli sama kesehatan ginjalnya. Saya Dr. Abu Ubaid Al-Juzjani, terima kasih banyak sudah menyimak. Sehat selalu buat kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya.